Dari pengalaman yang ada ya. 80. 80 ya? 80 udah Bang, udah. Tinggi sekali. Ya. Karena kan biasanya lah, pastinya jadi tersangka 102 pertanyaan. Oh, itu udah pasti. Oke. Dan kalau dia keberatan Bang, dia kan boleh ngajukan pra peradilan Bang. Kalau dia keberatan terhadap proses penyidikan itu, ya kan dia boleh ngajukan pra peradilan. Semuanya punya hak kok Bang. Ya kan artinya bisa dia ajukan gitu. Tapi sampai sekarang dia tidak ngajukan gitu. Malah dia cuma bilang dia dikriminalisasi. Sebenarnya dia bisa buktikan dia dikriminalisasi atau tidak ya dia ajukan pra peradilan. 50 sudah 53, 56. 56 pertanyaan kan 56%. ya kita dampingin orang aja Bang ya. 25 aja lah ya Bang ya. Itu udah. Iya. Itu udah Ngeri itu ya. udah gak ngeri Bang. Makanya 25 aja SK kalau ini gitu ya. iya gitu khawatir kita udah. Apalagi ini 56. Apalagi 56 Bang ini. Waktu pemeriksaan pun 10 jam. Iya 10 jam Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sepertinya teriakan Abraham Samad bahwa dia dikriminalisasi itu tidak ada gunanya sahabat. Sebab apa yang dipertontonkan oleh Abraham Samad pada saat sebelum diperiksa oleh Polda Metro Jaya berbanding terbalik ketika dia sudah keluar dari ruang penyidikan. Dia seperti ayam sayur yang hampir tidak punya lagi daya. Bayangkan kalau 10 jam diperiksa orang. Ini merupakan tanda-tanda bahwa delik Abraham Samad terlibat dalam melakukan fitnah dan penyebaran informasi hoaks itu nyata. Dan sekali lagi seluruh teriakan Abraham Samad maupun para pendukungnya bahwa dia dikriminalisasi sekali lagi kali ini tidak berdampak apa-apa. Sebab saya yakin penyidik akan melakukan tindakan yang betul-betul sesuai dengan protap yang ada, sesuai dengan ketentuan KUHP yang berlaku. Dan hal ini juga terungkap dalam podcast Unpacking Indonesia, di mana dalam podcast tersebut ada dua pembesar Pradi Bersatu yang datang dan membahas terkait soal posisi Abraham Samad. Untuk lebih jelasnya, kita simak secara bersama-sama videonya. Kalau alasan sangat menyangkal dan menegasikan dia terlibat dalam kasus pencemaran nama baik ini karena dia berekspresi menyampaikan pendapatnya di kanal YouTube-nya dan kemudian ini dianggap sebagai pembungkaman, apakah itu strategi Samad untuk mengambil simpati dari publik bahwa dia sudah dikriminalisasi sebagai penegak hukum? Ya sebenarnya apapun alasan dia itu sah-sah saja. Karena seseorang yang ketika dilaporkan kepada pihak berwajib itu punya hak yang sama untuk membela diri Bang. Jadi kalau dia berusaha menggiring lagi opini publik bahwa dia ini tidak salah, itu ya boleh-boleh saja Bang. Ya kan, tapi masyarakat ini juga sudah tidak bodoh Bang. Masyarakat ini juga sudah kita tahu lah apa tindakan dia. Sekarang yang komentar itu kan semua juga kan artinya kan masyarakat juga ikut berkomentar Bang. Terkait apa perilakunya. Itulah disitulah tugasnya penegak hukum memang harus benar-benar objektif, transparan, kemudian akuntabel. Memperlihatkan juga memang benar. Ini dia sampai ditanya 56 pertanyaan Bang. Bagaimana bisa dikatakan kalau tidak ada unsur tindak pidana? Kalau polisi menanya sampai 56 pertanyaan, itu biasanya di atas 20 saja kita udah agak khawatir Bang. Karena kenapa? Dalam suatu BAP, pemeriksaan dalam penyidikan, 20, 30 itu sudah rawan. Sudah rawan untuk itu udah dalam gitu udah ya. Udah dalam. Apalagi 56. Apalagi 56. Makanya begitu sebelum masuk, waduh, sangar. Begitu keluar, diskriminalisasi. Sayur jadinya. Nah, kemudian semua pengacara juga ikut mendukung. Nah, menurut saya ya janganlah kita mendukung yang salah. Iya. Disinilah ya kan, kita harusnya memberikan pemahaman kepada mereka bahwa yang salah ini jangan, artinya boleh dibela. Tidak dibatasi pembelaannya, tapi jangan digiring masyarakat seolah-olah kita ini tidak salah. Jangan. Bahkan kita ini harus jiwa besar. Ketika salah kita sampaikan salah. Kemarin itu ada video TikTok kalau barangkali ya dari mantan Panglima Gatot Nurmantio sama-sama juga membela Abraham Samad. Nah, apakah pembelaan-pembelaan yang tidak objektif seperti ini adalah bagian dari penegakan hukum sebenarnya menurut Bung? Nah, menurut saya Bang, kalau terhadap ya mohon maaf mantan Panglima itu kan orang yang pernah dicopot di last minute.
digantikan posisinya. Mungkin barisan sakit hati, Bang. Nah, ketika sakit hati juga artinya kan harus jiwa besar. Dia pernah juga diangkat sebagai panglima, ya kan, oleh Pak Presiden. Artinya kan sudah menikmati juga posisi itu untuk berapa lama. Artinya ya dia harusnya objektif tetap. Oh, ini pernah mantan pimpinan saya dan saya harus tetap menghargai. Kan itu yang benar, Bang. Iya. Tapi ini apa? Malah diolok-olok, dijelekin juga. Ikut lagi menyampaikan bahwa sesuatu yang terjadi pada AS itu adalah kriminalisasi. Ya itu kan udah nggak benar. Jadi di sini kadang-kadang saya lihat masyarakat kita ini yang punya jabatan, mantan punya jabatan besar itu kok bisa begitu pola pikirnya. Tidak objektif, Bang, pola pikirnya, Bang. Kekanak-kanakan. Jadi kayak kalau sakit hati kemudian seseorang yang pernah bantu kita harus injak-injak lagi gitu loh, Bang. Oke. Nah, tadi Bung Lecu bilang ada 26 video. Iya, 26 video, yang diserahkan oleh pelapor kepada Iya. penyidik. Iya, Kan? iya, melalui pengecaranya. Apakah begini, saya pernah melihat acara ILC dulu. Iya, Kan? iya, Kalau nggak salah satu narasumbernya itu ada Abraham Samad juga. iya. Di mana dia pernah mengatakan bahwa memang 90% apa ya, Iya. ijazah Pak Jokowi palsu. Ya. Apakah di antara 26 video itu ada video itu barangkali? Kemungkinan ada, Bang. Nah, Apa? cuman yang saya Bung Lecu pernah lihat? Saya belum pernah lihat. Acara itu. Saya nggak pernah lihat. Kalau yang terkait AS punya acara saya nggak pernah lihat. Tapi saya pernah nanya kepada penyidik karena kan perkara Pak Jokowi ini dan perkara kami ini disatukan, Bang. Oh, oke. Disatukan di Polda Metro Jaya, ditangani di Subdit Kamnek. Nah, di situ saya pernah tanya kepada penyidik. Penyidik bilang ada kebanyakan yang dijadikan alat bukti kalau nggak salah yang di podcast. Berkat split. Ya, berkas split deh. Berkat split. Oke, tapi saya ditanganin sama. Ya, jadi gini, Ya. gini tata cara efisiensi penyidikan saya jawab ya, Ya. biar jangan sampai salah publik salah paham. Ya. Bahwa kok disatukan gitu. Jadi efisiensi pemeriksaan disatukan menjadi saksi dari saksi dari Pradipas 1 itu dipakai untuk sebagai saksi juga di pencemaran nama baik. Betul. Ya. Jadi saksi yang di pencemaran nama baik juga dipakai kepada laporan advokat public defender. Iya. Jadi di sini 4 laporan, sini 1 kan Pak Jokowi kan. Nah, ini saksinya saling bersilang nih. Iya. Kenapa disilang? Supaya mensinkronkan gitu loh. Saling meng-cross check gitu ya. Cross check. Kenapa? Karena kalau mengambil saksi di kita terkait advokat public defender itu contoh bukti ya, di kita 50 saksinya. Di Institut Joko Widodo pelaporannya 46 terakhir saya tahunya. Sekarang sudah meningkat 53 di sini. Di sini juga udah naik nih. Nah, sehingga untuk mengefisiensi ini disatukan, digantikan nih. Ini saksi ke sini, ini saksi juga ke sini gitu. Tetapi berkas tetap itu yang kita lihat. Namun Pak Lecu, Tapi penanganannya satu subdit. satu subdit. Bang. Penanganannya Efisiensinya di situ. efisiensi di situ. Efisiensi di situ. Jadi Penanganannya jangan satu salah bahwa subdit. Iya. tidak disatukan laporan Enggak. Split. Penanganannya Nah. satu subdit. Oke. Artinya Abraham Samad ini memang bagian dari strategi penyidik dalam mengefisienkan pemeriksaan gitu ya. Iya, jelas. Nah, kalau Bung Adi sendiri pernah nggak melihat tayangan video lewat Samad, ya kan? Yang lewat, yang ya. memang ada unsur-unsur itu yang ikut membuat Samad ini masuk di antara 12 orang yang terlapor. AS untuk tayangannya ada beberapa saya lihat. Tetapi saya tidak terlalu memperhatikan tajam di situ. Tetapi kalau yang diperlihatkan itu yang tentu yang masuk unsur aja. Namun apapun itu, video itu saya tidak boleh mengungkapkan di ruang publik. Kenapa? Itu merusak pemeriksaan. Iya. Tapi apapun itu, saya sih nggak terlalu ini ya perhatikan. Tapi kalau saya lihat sih, memang ada beberapa video, nggak satu, bukan cuma podcast itu kayak banyak. Artinya nggak hanya di podcastnya dia ya. Ya ada di orasinya juga. Di orasi Ada orasinya atau di juga, ada orasinya kanal juga. lain. Iya, barangkali. di beberapa kesempatan bukan kan. kanal. Iya. Memang ada orasi kan, jumpa pers kemudian Iya. ada orasi kan. Orasi, betul. Ada Mereka orasi. mengundang. Itu yang aku lihat sih. Ada beberapa yang kumpul-kumpul itu loh.
itu kan juga dijadikan bahan oleh Barang bukti. Nah, polisi. Samad ini kan kita ketahui bersama adalah penegak hukum ya. Iya. Artinya mereka tahu mana yang masuk unsur, mana yang tidak masuk unsur. Betul. Ya kan? Betul. Nah, dia kan sudah diperiksa dengan 56 pertanyaan. 56 pertanyaan. Artinya 26 video itu pasti sudah dikonfrontir oleh penyidik. Dikonfrontasi kepada dia. Ya kan? Nah, kalau dia diperiksa dalam tahap penyidikan, Iya. ya kan? Sementara dia merasa unsurnya tidak terpenuhi, makanya kemudian dia mengatakan ini pembungkaman. Iya. Ini kriminalisasi. Betul. Menurut Bung Lecu, ini yang sedang diakalin penyidik atau penonton atau rakyat Indonesia yang sedang diakalin? Kalau penyidik sih udah nggak mungkin, Bang. Nggak mungkin. Iya, karena udah 56 pertanyaan ditanyakan dan dia sudah menjawab, Bang. Artinya menurut proses penyidikan itu kan sudah terpenuhi, Bang. Ya kan? Tetapi kalau dia keluar dari ruang penyidik kemudian dia menyampaikan kepada publik bahwa dia dikriminalisasi, itu kan yang mendengar itu kan bukan penyidik, Bang. Ya kan? Jadi sah-sah saja gitu. Tapi faktanya kan sebenarnya dia penegak hukum, Bang. Ya, dia kan tahu, Bang, kalau udah diperiksa 56 pertanyaan itu kan udah rawan itu, Bang, artinya. Ya kan? Artinya peristiwa itu memang sudah ada gitu. Kalau dibilang kadarnya untuk menjadi tersangka kalau sudah 56 pertanyaan itu kira-kira berapa persen tuh Bang Ade? Dari pengalaman yang ada ya. 80. 80 ya? 80 udah, Bang. Udah. Tinggi sekali. Ya. Karena kan biasanya lah, pastinya jadi tersangka 102 pertanyaan. Oh, itu udah pasti. Oke. Dan kalau dia keberatan, Bang, dia kan boleh ngajukan pra peradilan, Bang. Kalau dia keberatan terhadap proses penyidikan itu, ya kan dia boleh ngajukan pra peradilan. Semuanya punya hak kok, Bang. Ya kan artinya bisa dia ajukan gitu. Tapi sampai sekarang dia tidak ngajukan gitu. Malah dia cuma bilang dia dikriminalisasi. Sebenarnya dia bisa buktikan dia dikriminalisasi atau tidak, ya dia ajukan pra peradilan. 50 sudah 53, 56. 56 pertanyaan. 56 pertanyaan kan 56%. ya kita dampingin orang aja, Bang, ya 25 aja lah ya, Bang, ya. Itu udah Iya. Itu udah ngeri itu ya. udah gak ngeri, Bang. Makanya 25 aja TSK ini gitu ya. Iya, itu khawatir kita udah. Apalagi ini 56. Apalagi 56, Bang, ini. Waktu pemeriksaan pun 10 jam. Iya, 10 jam, Bang. Iya. Bang, yang diperiksa 3 jam aja bisa tersangka, Bang. Apalagi 10 jam. Apalagi 10 jam. Oke. Nah, Berdebat. Hah. jadi gini Bang Ade. Samad kan justru mengeluarkan pernyataan yang justru di satu sisi ada unsur menantang, Ya. di satu sisi buat pendukung mereka heroik. Apa isi Iya. pernyataannya? Iya. Saya akan melawan sampai titik darah terakhir. Kira-kira itu bagaimana ya pernyataan? Perlawanan itu Maksudnya perlawanan gimana itu ya? hukum itu. Perlawanan hukum. Karena kalau melawan Maksudnya gimana tuh? Iya, maksudnya kalau melawan secara Sampai melawan titik darah terakhir itu. melawan dengan secara fisik gitu maksudnya. Wah, nggak bisa lah. Mana ada bisa Tapi kita lakukan. Nah, apa diksi yang dia sampaikan seperti Iya, itu? pemahaman tujuannya apa? sederhananya gitu kan. Tujuannya apa? Ya, bahwa Euforia aja itu saya rasa, Bang. Euforia Perlawanan aja. hukum gitu. Menyalurkan ini apa namanya? Kepuasan contoh batin aja, gini Bang. lah, contoh kasus